Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kita masih berada di Puzzle Marketing Series. Di Puzzle Marketing Series, saya selalu membahas seputar marketing dan bagaimana caranya membantu Anda agar bisnis Anda terus bisa berkembang, terus bisa naik omsetnya, dan terus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau kita ngomongin marketing, maka tidak jauh-jauh dari dunia omset. Nah, tapi tahukah Anda dan sadarkah Anda bahwasanya omset besar gak ada gunanya kalau ternyata gak ada uangnya? Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu untuk bisa dapat notifikasi, pengetahuan, dan seputar seri dunia marketing. Bagi teman-teman yang sudah selalu hadir di channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sudah terus antusias dan terus semangat untuk upgrade ilmu marketing. Oke, kita akan masuk di pembahasan puzzle marketing kali ini, yaitu bagaimana caranya meningkatkan profit. Karena di awal tadi saya sudah singgung, omset besar nggak ada gunanya kalau nggak ada uangnya. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih mas, orang punya omset besar nggak ada uangnya? Nah, biasanya yang bertanya seperti ini, mainannya masih mainan awal-awal, masih jualan yang kecil-kecil. Kalau teman-teman sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, di dunia jual beli, di dunia wirausaha, maka teman-teman nanti akan ketemu fase di mana omset itu banyak tapi nggak ada duitnya. Saya pernah berada di fase yang euforia banget saat dapat omset banyak, tapi ternyata nggak ada uangnya. Nah, disitulah saya mulai menyadari bahwasanya ternyata omset besar nggak ada gunanya kalau nggak ada uangnya. Dan saya mulai cari tahu di mana sih sebenarnya letak uang bisnis. Ternyata letak uang bisnis ada di profit. Profit adalah akumulasi dari total omset dikurangi biaya-biaya, dan itu menjadi profit. Nah, profit itulah yang menjadi modal yang bisa digulung untuk membesarkan bisnis berikutnya. Maka penting sekali saya untuk membagikan ilmu ini kepada teman-teman. Kalau kita bicara bagaimana cara naikin profit, ini hal yang sangat sederhana sebenarnya, sama seperti bagaimana caranya kita mengelola keuangan. Kalau kita pengen keuangan kita surplus, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak uang masuk dan mempersedikit uang keluar. Uang keluar tidak bisa di stop, tapi bisa dipersedikit. Jadi hal-hal yang semestinya nggak perlu dikeluarkan, kita tidak perlu keluarkan. Dan hal-hal yang semestinya dikeluarkan, ya tetap kita harus keluarkan. Kalau kita ngomongin naikin profit, maka kita perlu naikin omset atau naikin uang yang masuk tadi dan memperkecil uang yang keluar. Strateginya juga sama seperti keuangan tadi. Tapi di video kali ini saya ingin membahas saja bagaimana strategi uang masuknya lebih gede daripada sebelum-sebelumnya. Dan untuk bagaimana cara menekan uang keluarnya, kita akan lanjutkan di part 2 nanti ya. Sepakat? Oke, setidaknya ada 3 cara ampuh untuk bisa memasukkan uang itu lebih gede dan bisa menjadikan profit kita nantinya lebih gede juga. Yang pertama adalah jurus yang mungkin ya bisa jadi Anda terima, bisa jadi juga bisa Anda tolak. Jurus ini adalah naikkan harga. Banyak di antara teman-teman saya yang saya minta untuk menaikkan harga produknya, kebanyakan mereka takut. Kenapa? Karena kalau harganya naik, takut ditinggal sama pembeli, takut kehilangan customer, dan banyak sekali ketakutan-ketakutan lainnya. Karena misalnya kompetitor atau harga pasar sudah terset up seperti itu. Maka untuk naikkan harga ini perlu strategi khusus. Tidak bisa serta-merta harga kita naikkan. Hari ini kita mau naikin harga langsung 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tentu ini tidak bisa. Untuk menaikkan harga ada strategi khusus, yaitu menggeser
menampilkan produk sejenis dengan size yang berbeda, lalu nanti baru kita bisa naikkan harga produk yang kita inginkan. Misalnya, contoh konkret ketika teman-teman ingin menaikkan harga, katakanlah produknya teman-teman adalah es teh, ya, produk remeh yang satu gelasnya itu mungkin cuma Rp2.000 atau juga Rp3.000 di tempat Anda. Tapi kita sepakati harga es tehnya Rp2.000 misalnya. Kalau teman-teman jual es teh harganya Rp2.000 dan ingin menaikkan di harga Rp3.000 atau Rp4.000, maka teman-teman tidak boleh serta-merta langsung menaikkan harganya. Oke, kita sepakati harga awal adalah Rp2.000. Saya jualan es teh harganya Rp2.000 dan saya ingin menaikkan di harga Rp4.000. Itu saya tidak boleh serta-merta menaikkan harganya. Cara agar bisa menaikkan harga ini adalah saya harus memunculkan produk sejenis dengan size yang berbeda. Misalnya saya sekarang keluarkan es teh jumbo. Nah, saya keluarkan es teh jumbo dengan harga Rp5.000. Oleh sebab itu, di sini market akan memilih es teh biasa Rp2.000, es teh jumbo Rp5.000. Mungkin masih banyak customer yang tetap mempertahankan pilihannya terhadap es teh biasa, karena es teh jumbo harganya 2 kali lipat lebih sedikit ya daripada es teh biasa. Mereka akan berpikir, kalau es teh biasa Rp2.000 segini gelasnya, es teh jumbo 2 kali lipatnya harganya Rp5.000, tentu lebih mahal. Kalau harganya Rp4.000 mungkin fine, mereka akan beli di angka Rp4.000. Nah, tidak ada masalah karena esensi kita ingin menaikkan harga di kemudian hari. Jadi biarkan saja orang-orang tetap milih es teh biasa. Nah, ketika orang-orang sudah biasa ketemu dengan harga es teh jumbo Rp5.000 dan ketemu dengan harga es teh biasa Rp2.000, maka di kemudian hari Anda bisa menaikkan harga biasa es teh biasa tadi di harga Rp4.000. Di situ tidak akan terjadi komplain dan tidak akan terjadi kehilangan customer, karena customer akan merasa biasa saja karena sudah teredukasi dengan es teh jumbo. Maka mereka mulai bergeser dari es teh biasa ke es teh jumbo. Karena apa? Karena es teh biasa Rp4.000, es teh jumbo Rp5.000. Es teh biasa segini Rp4.000, dapat 2 kali lipatnya harganya cuma Rp5.000. Mereka akan bergeser ke yang Rp5.000. Nah, untuk membuat es teh jumbo itu hal yang sangat-sangat murah ya HPP-nya ya. Kita mungkin hanya perlu menambah es batu jauh lebih banyak, menambah gulanya sedikit dan air tambahan gitu. Jadi untuk menaikkan harga dari Rp2.000 ke Rp5.000, kita bisa dapat tambahan Rp3.000 tapi dengan pengeluaran yang hanya sedikit. Nah, jadi inilah cara menggeser harga agar Anda bisa menaikkan harga dan itu diterima dengan customer Anda. Kalau tahu caranya, pasti siap dong untuk naikin harga. Saya tunggu Anda untuk menaikkan harga Anda. Itu yang pertama, strateginya naikkan harga. Yang kedua adalah naikkan margin. Banyak di antara kita yang memilih lebih baik jualan sedikit, yang penting terjual banyak dan setiap hari. Nah, kalau bahasa orang Jawa adalah utun ya, selalu ada setiap hari. Kenapa tidak memilih jualan dengan untung banyak selalu ada setiap hari dalam jumlah yang banyak? Tentu itu lebih enak daripada milih yang pertama. Nah, tapi kalau kita nggak punya ilmunya juga tidak bisa memilih hal itu. Maka sebab itu teman-teman perlu ya belajar bagaimana caranya untuk menaikkan margin. Nah, untuk benar-benar bisa menaikkan margin adalah teman-teman perlu mencari metode yang paling tepat dalam meramu suatu produk. Karena biasanya yang menjadikan margin itu tipis adalah pemborosan pemakaian bahan baku. Dan pemborosan pemakaian bahan baku disebabkan metode dalam mengolah produk itu tidak tepat. Karena metodenya tidak tepat sehingga banyak bahan baku terbuang sehingga marginnya tergerus. Sehingga kalau ingin marginnya lebih gede, temukanlah metode untuk meramu suatu produk itu jauh lebih baik. Seandainya misalnya gini, misalnya nih, kalau teman-teman punya produk makanan ya, produk makanan. Kalau misalnya teman-teman punya oven satuan, maka sekali masak cuma bisa masak 1 kue. Nah, kalau masak 3 kue maka membutuhkan waktu lebih banyak dan itu menghabiskan gas lebih banyak. Nah, bagaimana caranya agar bisa lebih sedikit? Maka teman-teman bisa punya oven yang tumpuk 2.
ya tentu sudah dipastikan suhunya bisa merata ya, mau di lantai satunya, mau di lantai duanya. Kalau ovennya 2 susun, maka teman-teman bisa membuat kue ya dengan durasi yang lebih singkat. Itu bisa menghemat bahan bakarnya. Kalau bahan bakar lebih hemat, tentu marginnya bisa lebih gede. Kayak gitu. Jadi kalau ingin marginnya lebih gede, teman-teman pastikan menemukan metode yang paling tepat untuk meramu suatu produk. Strategi nomor 2. Dan strategi nomor 3 adalah hanya jual produk-produk yang menghasilkan profit gede. Kalau teman-teman punya restoran, punya kafe ya, untuk produk-produk yang margin gede, teman-teman bisa kasih simbol-simbol khusus. Misalnya adalah simbol yang direkomendasikan, kasih jempol. Karena biasanya kebanyakan orang makan di kafe yaitu milih mana sih yang best seller, mana sih yang rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, kalau pengen customer membeli produk yang marginnya gede saja, ya sudah, kita kasih tanda rekomendasi. Nah, kayak gitu ya caranya ya, di menu-menu tertentu. Atau lakukan kampanye di banner ya, di poster, di buku menu. Untuk margin-margin yang gede tadi, pasang fotonya lebih gede daripada menu yang lain. Karena manusia biasanya fokusnya bisa teralihkan pada yang lebih gede daripada yang tempelnya kecil-kecil. Nah, itu ya strategi nomor 3. Tadi saya cuma ngomong 3 cara, tapi saya tambahin 1 deh, bonus buat teman-teman. Bagaimana caranya biar profitnya lebih gede? Yaitu hanya jual kepada orang yang punya duit. Ini kesannya agak gimana gitu ya, karena sejatinya sebenarnya teman-teman, kalau kita jualan, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa menjual produk kita di semua orang, karena setiap orang itu punya komunitasnya masing-masing. Orang yang handphonenya iPhone ya bergaulnya biasanya dengan orang-orang yang punya iPhone. Orang yang pakai Android ya bergaulnya dengan orang-orang Android. Orang yang pakai mobil ya bergaulnya dengan yang pakai mobil. Orang yang berkendara pakai sepeda motor ya bergaulnya pakai sepeda motor. Kalau kita menjual kepada orang yang punya uang saja, maka itu lebih enak. Kenapa? Karena bisa upselling. Nah, kalau orang itu punya duit, maka kebutuhannya sudah melebihi dari kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar biasanya hanyalah di fungsional, ya, hanya butuh fungsional. Tapi kalau orang yang punya duit itu lebih ke emosional, lebih ke self esteem, ke bagaimana dia mengekspresikan dirinya, bagaimana dia bisa diterima di lingkungannya. Oleh sebab itu, kalau kita jual di orang yang punya duit saja, itu lebih enak daripada jual pada orang yang nggak punya duit. Kalau orang nggak punya duit, mereka hanya beli sesuai dengan kebutuhan basicnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 cara plus bonus 1 cara, ada 4 cara untuk meningkatkan profit. Jangan lupa, ini masih cara mendatangkan uangnya. Ada cara untuk menahan pengeluaran agar profit kita tetap bisa makin gede dan bisnis kita bisa lebih baik lagi ke depan. Oleh sebab itu, teman-teman simak part berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya.